Yang mana sahabat Abdurrahman ini dipersaudarakan oleh sahabat Ansar, yaitu yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini punya harta sekian, punya istri 2. Maka menawarkan setengah hartanya dan salah satu istrinya. Bilang kepada sahabat Abdurrahman ini, wahai Abdurrahman, setengah hartaku aku berikan untukmu, dan kamu pilih di antara 2 istriku mana yang paling kamu suka. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadat, ya Syekhana, ya Syekhana, Tariqil Azad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kabar teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita temanya ini camping. Wah, temanya camping di hamparan yang luas. Wah. Di suatu titik kota Semarang. Di satu titik kota Semarang. Nah, lebih tepatnya nggak usah kasih tahu lah ya, nanti bikin penasaran aja. Oke, kali ini alhamdulillah guru kita Habib Ali sudah bisa hadir. Kita akan membahas salah satu juga, kemarin kita sudah membahas tentang 4 sahabat Rasulullah yang ibaratnya ini penjaga Rasulullah yang paling dekat. Nah, ini kita akan bahas juga lagi selain 4 itu siapa aja sih sahabat-sahabat itu. Nah, kali ini kita akan membahas mungkin teman-teman juga namanya nggak asing, namanya Abdurrahman bin Auf. Kita akan tanya ke Habib Ali biar beliau bisa menjelaskan seperti apa keutamaan dari sahabat Abdurrahman bin Auf ini dan apa sih kelebihannya beliau. Oke, langsung aja. Assalamualaikum Habib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib. Wah, ini ada api unggun nih kita. Cip. Ini temanya syahdu banget ini. Syahdu. Tengah malam sih, mendekati pagi Nah, kelihatannya. ini apa namanya, nanti sholat subuh berjamaah kali ini. Masya Allah, iya Habib, harus ini. Terus habis itu tidur berjamaah. Kelihatannya tidur, Ada tenda. kelihatannya tidur masing-masing. Biar lebih enak. Oke Habib, kita bahas tentang Abdurrahman bin Auf. Baik. Habib mungkin bisa jelasin ke teman-teman seperti apa beliau. Nah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang juga spesial. Apa spesialnya? Sahabat Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang mendapat predikat ahli surga. Ahli Jadi surga. ada 10 sahabat yang mendapatkan predikat ahli surga, termasuk Khalifah al-Arba'ah ya, Iya. Khalifah ar-Rasyidin, dan juga Abdurrahman bin Auf ini. Nah, nggak main-main loh. Di masa hidupnya Rasulullah mengatakan Abdurrahman ibn Auf min ahli jannah. Kata Rasulullah, ahli surga. Rasulullah nggak mungkin berbicara kecuali hal itu adalah kebenaran. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang mana sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau lahir 10 tahun setelah Rasulullah. Ya, lahir 10 tahun setelah Rasulullah SAW. Dan beliau meninggal 30 tahunan, di tahun ke-30. Jadi 75 tahun, di umur ke-75. Jadi meninggal umurnya 75 tahun. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang terkenalnya ya, menurut kita adalah kaya raya. Sahabat yang memiliki ahli dagang, hartanya banyak. Nah, yang mana sahabat Abdurrahman bin Auf ini ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, semua hartanya di kota Mekah ditinggalkan. Ditinggalkan, beliau nggak bawa apa-apa. Masuk ke kota Madinah, yang beliau cari adalah pasar. Yang mana sahabat Abdurrahman ini dipersaudarakan oleh sahabat Ansar, yaitu yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini punya harta sekian, punya istri 2. Maka menawarkan setengah hartanya dan salah satu istrinya. Bilang kepada sahabat Abdurrahman ini, wahai Abdurrahman, setengah hartaku aku berikan untukmu, dan kamu pilih di antara 2 istriku mana yang paling kamu suka.
tak ceraikan, kamu nikahi. Bayangkan, istri diberikan. Udah hartanya istrinya. Istri berikan. Asalkan nggak cintanya Nabi Muhammad, nggak diminta aja. Kalau cinta Nabi Muhammad tuh sahabat pertahankan dalam hatinya, nggak akan diberikan untuk siapapun. Tapi kalau urusan dunia, mereka sudah tahu rasanya mencintai Rasulullah, nggak ada nilainya urusan dunia. Tapi Abdurrahman mengatakan, aku nggak butuh itu katanya. Aku mau tahu di mana pasar agar aku bisa dagang. Maka beliau dagang di pasar tersebut hingga beliau menjadi seorang yang paling kaya juga di kota Madinah. Sampai dikatakan ketika perang itu beliau termasuk orang yang memberikan sedekah terbesar. Ya, beliau pernah sekali menyumbang 4.000 dinar atau senilai dengan 188 juta. Beliau juga pernah menyumbang senilai 40.000 dinar atau senilai dengan 1 M 880 juta. Bayangkan. Dan beliau juga pernah menyumbang kuda sebanyak 500 kuda. Kalau seandainya kuda-kuda yang berkelas ya, yang bagus zaman dulu kan kudanya untuk perang yang bagus-bagus, yang gagah-gagah. Seandainya satu kuda nilainya 80 juta, 500 kuda berapa berarti? Bayangkan, ini semuanya dikeluarkan untuk apa? Di jalan Allah. Nggak semata-mata untuk pujian. Dan orang kalau tujuannya untuk pujian pasti masih mikir kalau mengeluarkan harta sebanyak itu. Tapi dia tujuannya nggak karena itu. Maka pernah suatu saat Sayyidah Aisyah bilang, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau tuh hartamu banyak, ya kan? Karena hartamu banyak, apa yang kau miliki banyak, maka hisabmu panjang. Maka engkau ini orang yang nanti paling terakhir masuk surga. Itu Abdurrahman bin Auf langsung takut. Allah, beliau kepikiran, ya kan? Karena tujuan para sahabat ini nggak ada mereka harapkan kecuali ketika setelah meninggal cepat-cepat kumpul sama Nabi. Mereka nggak mau berpisah terlalu lama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ketika di waktu itu dalam kisah lain ketika Nabi mengatakan kamu orang yang paling akhir masuk surga, maka Abdurrahman bin Auf ini berusaha bagaimana harta yang dia miliki habis. Ada nggak kira-kira dari kita orang yang punya cara pandang kepingin miskin? Yang ada kita kepingin kaya kan? Kepingin punya motor, udah punya motor, kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, ya kan? Kepingin punya apartemen, perusahaan dan sebagainya. Abdurrahman kepingin bagaimana caranya saya jadi orang miskin. Akhirnya di waktu itu di Madinah itu produksi kurma itu buruk. Akhirnya dibeli sama sahabat Abdurrahman bin Auf dengan harga terbaik. Kurma jelek tapi dibeli dengan harga terbaik. Hingga akhirnya rumahnya beliau itu isinya kurma semua. Kurma-kurma busuk. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian ada di sebuah daerah di Yaman itu ada wabah penyakit. Yang mana salah satu obat daripada wabah penyakit tersebut kurma yang busuk. Namanya orang kalau udah takdirnya kaya, bakal kaya. Maka kita jangan khawatir. Yang penting kita berbuat yang baik, ya kan? Kita berusaha. Akhirnya datang dibeli dengan harga 20 kali lipat kalau nggak salah. Pokoknya lebih dari 1 kali lipat. Malah untung gede lagi. Untung gede lagi. Nggak jadi miskin. Ya, kalau bahasa orang sekarang dari kecil dari lahir udah jatahnya kaya. Kaya. Tinggal kayanya buat apa? Kalau Abdurrahman bin Auf kayanya dia untuk menggapai ridhanya Allah. Kepingin kumpul sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu pernah dia ketika makan tuh nangis. Kenapa nangis? Ketika makan yang diingat Rasulullah. Karena Rasulullah tuh nggak pernah makan lebih dari 1 menu. Makannya cuma 1 menu. Nah, waktu itu Abdurrahman makan di mejanya ada beberapa menu. Itu keingatan Rasulullah. Kita aja kalau makan jangankan ingat Rasulullah, kadang ingat anak sama istri aja enggak. Apalagi ingat Rasulullah, ya kan? Wah, jauh banget ini ya. Ya. Yang penting kita perut kenyang, ya kan? Hidup nyaman, ya kan? Uang banyak, ya kan? Gas terus Gas terus tanpa hutang. Ya, amin. Jadi Abdurrahman bin Auf itu memang
luar biasa. Sampai Rasulullah memuji aminus sama, aminun fis sama wa aminun fil ard. Nah, orang yang amanah di dunia dan orang yang amanah di langit. Ini Abdurrahman bin Auf. Nah, ini termasuk sahabat yang apa namanya, dia ini sukses ya, hebat. Maka kita perlu tiru kalau mau jadi pengusaha, ya pengusaha lah seperti Abdurrahman bin Auf, ya kan. Dan itu sebuah bukti apa? Orang yang dia ini mengeluarkan hartanya di jalan Allah, Allah ganti berkali-kali lipat, nggak akan rugi. Kayak seperti sekarang lah, ada nggak sih orang ngadakan acara Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi, tambah miskin gara-gara ngadain Maulid? Nggak ada. Kita lihatlah, banyak saya sudah temukan yang dulunya susah, Allah buka pintunya sebesar-besarnya rezekinya, asalkan niatnya benar. Jangan sampai niatnya ngadakan acara-acara kebaikan tujuannya biar rezekinya lancar. Ya mungkin dia dapat rezeki lancar, cuma nggak berkah, sama aja kan. Kita niatkan yang baik, kita niatkan acara ini untuk membahagiakan, mencari ridhonya Allah, membahagiakan Rasulullah, pasti Allah balas kemuliaan itu tadi. Ya, yang membalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti memang konsepnya harus benar dulu ya, Bib? harus benar. Konsepnya harus. Tadi kan kenapa Abdurrahman bin Auf bisa dibeli sampai 20 kali lipat, karena beliau ingin dengan hartanya ini bukan menghambat beliau untuk dekat dengan Rasulullah, tapi dibuang-buang, dia bayar itu yang busuk itu biar semakin dekat gitu. Tapi karena ya lillahi ta'ala ya niatnya, gitu. Akhirnya sama Allah malah diganti banyak. Karena memang orang ini ketika nanti mati ada namanya hisab, ada namanya hari hisab. Ketika hisab ini segala sesuatu yang kita miliki di dunia akan dihisab sama Allah, dipertanggungjawabkan. Kita punya pakaian 10 misalnya, ditanya sama Allah, ini 10 pakaianmu bagaimana? Kamu gunakan untuk apa? Ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya punya guru ini ya, selalu menyarankan kalau kamu punya pakaian, dalam pakaian aja nih, pakaian baru, paling enggak pakaianmu tuh pernah kamu pakai untuk ibadah walaupun 1 kali. Biar apa? Di akhirat pakaianmu bersaksi, ya Allah saya dipakai sholat. Ya. Maka kalau kan banyak nih dari kita, ya kan, mungkin saya juga dulu gitu ya, kalau urusan sholat pakaiannya dipakai yang biasa-biasa, ya kan, yang udah agak lama, agak khusus. Tapi untuk ayo kemana, nge-mall bro, wow, yang paling bagus, paling necis, paling mahal dipakai tuh, ya kan. Tapi kalau urusan buat bersama Allah, ntar dulu nih, janganlah, yang santai-santai aja lah. Nah, padahal kembali kan, harusnya ketemu sama Allah kita harusnya bisa lebih baik lagi, lebih rapi. Masya Allah. Nah ini teman-teman tetap masih ada supporting system kita di sini. Ada Mas Rifa sama Mas Didi. Gimana nih Mas Rifa, Mas Didi, mungkin ada yang mau ditanya yang terkait sahabat Rasulullah ini yang namanya Abdurrahman bin Auf. Monggo kalau mau ditanya silahkan sama Bib Ali. Terkait tadi yang sebenarnya niat awalnya adalah harta itu gimana caranya dinolkan, tapi karena niatnya mungkin itu baik, membuat orang juga yang tadinya harganya kurma turun terus dibeli dengan harga yang terbaik, ya baliknya tetap baik ya. Iya. Dan yang perlu kita kasih garis bawah, kenapa dia kepingin hartanya dinolkan? Karena dia ketika mendapatkan kabar kamu orang yang paling akhir masuk surga, sebab hartamu yang banyak. Maka ini membuat sahabat Abdurrahman bin Auf itu resah. Tandanya kalau saya orang yang paling terakhir masuk surga, berarti saya orang yang paling lama ketemu sama Rasulullah, paling akhir ketemu sama Rasulullah. Itu yang membuat sahabat Abdurrahman bin Auf punya cara pikir seperti itu. Karena apa? Rasa rindu dan cinta ini nggak bisa dinilai dengan harta, ya kan? Maka kalau sudah orang ini rindu, segala sesuatu akan mereka usahakan untuk menuntaskan rasa rindunya. Maka harta itu nggak ada nilainya buat mereka, sang perindu, orang-orang yang punya rindu, sang pujangga, sang pecinta, nah, seperti itu. Nah, maka buat Abdurrahman bin Auf, harta habis itu bukan sebuah masalah.
Cuma sebuah masalah ketika saya nggak bisa ketemu sama orang yang saya rindu, orang yang saya cinta, ini yang sebuah masalah besar buat Abdurrahman bin Auf. Dan itu yang harus kita juga hidupkan dalam hati kita. Maka masalah kalau sampai kita nanti nggak bisa ketemu sama orang yang kita cintai, orang yang bakal memberikan kita syafaat sebab harta kita, sebab urusan dunia kita, maka kita benar-benar merugi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Mas Rifa, ada yang mau ditanyakan? Lewat yuk, waduh lewat. Sudah Skip Ini- moment. Mas Rifa udah ambang-ambang mendekati subuh nih gini teman-teman. Jadi Melayang. ya, Allahu Akbar. Barakallah Bib, jazakallah khair. Amin. Terima kasih Bib. Semoga nanti kita akan bahas tentang sahabat lagi. Sahabatnya siapa? Jangan dikasih tahu dulu Bib, biar teman-teman nanti surprise aja. Oke. Semoga Bib selalu jaga Bib. Terima Amin. kasih. Doain teman-teman Bib. Ini sudah mendekati subuh katanya. Doa itu diijabah. Ya semoga di waktu yang mustajab ini, Amin. kata Rasulullah, waktu yang terbaik adalah sepertiga akhir malam, ya kan? Karena di waktu itu Allah menawarkan transaksi kepada hambanya. Allah tanya, siapa nih hari ini yang mau tobat? Siapa nih yang hari ini mau minta ampunan, dapat diskon dosa? Siapa yang hari ini punya hajat mau minta? Ini waktunya Allah nawarin dagangan sama kita. Cuma banyak daripada kita mungkin nggak sadar, ya kan? Karena mungkin nggak tahu ya, anggap aja lah nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, wah nggak bakal kita sia-siain waktu kayak gini. Maka ya kita minta kepada Allah semoga di waktu yang indah ini, semoga Allah kabulkan hajat kita. Amin. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Amin. Ya Allah jaga kita dari segala mara bahaya, Amin. dari segala fitnah, Amin. dari segala penyakit, Amin. ya khususnya daripada virus corona yang ada ini. Amin. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang penuh dengan keberkahan, Amin. penuh dengan rahmat, Amin. dan Allah semoga memberi kita rizki yang manfaat, Amin. ya kan, untuk urusan dunia, lebih lagi untuk urusan akhirat kita. Amin. Dan semoga Allah angkat penyakit-penyakit dalam hati kita, Amin ya Allah. agar kita bisa selalu husnudzon kepada Allah dan berpikiran positif kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah min khairin wal akhirah. Dan khususnya lagi semoga kita bisa membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal mustaqim, siratal Amin. Alhamdulillah. ambil minum Kang Bir. Oh, monggo Bib, silakan Bib. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih. Semoga tadi penjelasan Habib cukup jelas dan mudah-mudahan teman juga bisa ngambil manfaat atau pelajaran dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Semoga nanti ke depan kita juga bisa menjelaskan lagi sahabat-sahabat Rasul siapa aja sih gitu, dan keutamaan beliau seperti apa. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Semoga jadi amal jariah teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli